Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita atau Fathul Atfal. Mohon maaf sebelumnya, ikhwah, hari-hari kemarin ya sempat lama kita tidak ada pertemuan. Insyaallah kita akan mulai kembali. Sebentar. Kita terakhir membahas tentang hukum mim sukun ya, dan itu kita sudah bahas. Kemudian alif lam, hukum lam alif atau alif lam ya. Dan ini juga sudah kita bahas. Ya, saya ulangi lagi untuk pembahasan ini. Uh, للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تفص لف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم ولا مالول سمها قمرية ولا مال أخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. Nah itu kita sudah pernah bahas ya, hukum seputar alif lam, lam ta'rif ya, hukum lam yang ada di alif lam dan pada lam fi'il. Ini sudah kita bahas, yang mana di bait ini ya, penulis membahas tentang hukum lam ta'rif saat bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu hukumnya ada dua ya. Nah itu ada, lihat, tetap ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah ya. Baik. Nah ini makanya sebutkan sani awal apa namanya, ulahuma idharuha. Yang pertama idhar itu maksudnya adalah memperjelas suara lam ya, sehingga itu eh, dibaca lamnya al, itu berarti alif lam qamariyah. Kemudian sanihima yang keduanya adalah idghamuha ya, yang mengidghamkan huruf lam ke huruf berikutnya, itu namanya alif lam syamsiyah. Maka disebutkan ini walamal ula samiha qamariyah. Lam yang pertama disebut alif lam qamariyah, dan walamal ukhra dan alif lam yang lain atau yang kedua disebut alif lam syamsiyah. Baik. Baik. Nah, kita masuk idgham mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Nah, ini kayaknya sudah juga kita ya, sudah pernah juga ini. Idgham mislain, dikatakan mislain itu ya, dikatakan mislain itu karena semisal ya. Dikatakan mislain itu karena semisal. Nah, jadi kita baca sebentar. In fi sifati wal makharij tafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Ya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini thumma in sakan awwalu kullin fasaghira samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Nah, jadi jika ada dua huruf ya, jika dua huruf yang pada sifat dan makhrajnya itu sama, maka dia lebih berhak disebut dengan mislain ya, disebut dengan mislain. Jadi sama.
dua huruf yang sama bertemu, maka ini namanya idgham mislain. Adapun jika keduanya itu memiliki kedekatan secara makhraj ya dan sifatnya berbeda, maka dijuluki mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Au yakuna tafaqa fi makhrajin atau sama makhrajnya duna sifat bukan pada sifatnya hukkiqa maka dia berhak untuk dikatakan mutajanisain. Ya. Summa insakan apabila kalau sukun awalnya ya maka disebut dengan idgham shaghir. Au hurikal harfani atau keduanya berharokat hurikal harfani ya keduanya berharokat kullun kabirun fakul kullun kabirun maka katakanlah sebagai idgham kabir. Idgham kabir. Nah, jadi gampangnya gini ya, teman-teman. Bahwasanya idgham ditinjau dari sisi makhraj itu ada tiga. Ya, saya ulangi. Idgham kalau ditinjau dari sisi makhraj itu ada tiga. Satu, idgham mislain. Dua, idgham mutaqaribain. Tiga, idgham mutajanisain. Baik, bisa dipahami? Taib. Nah, ini ditinjau dari sisi makhraj dan sifat ya. Ditinjau dari sisi makhraj dan sifat maka ada tiga idgham itu. Idgham mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kalau dikatakan idgham mislain itu kapan? Ketika dua huruf yang sama bertemu. Dua huruf yang sama bertemu. Nah, kedua dikatakan mutaqaribain itu kapan? Dikatakan mutaqaribain dikatakan mutaqaribain ya itu ketika apa berdekatan ya berdekatan apanya makhrajnya terus lihat wa iyakuna makhrajan taqaraba ya makhrajnya berdekatan wa fi sifat ikhtalafat tapi beda dari sifatnya ya beda dari sifatnya contohnya apa qaf dengan kaf qaf dengan kaf ko ki qaf dan kaf ya Nakhluqkum. berdekatan makhrajnya berdekatan tapi sifatnya beda-beda kalau qaf itu ada qalqalah kalau kaf nggak ada qalqalah kan nah maka itu dikatakan idgham mutaqaribain idgham mutaqaribain jadi kalau kita mendapat di dalam Al-Qur'an qaf bertemu dengan kaf ya qafnya sukun kafnya hidup berharokat gitu ya maka itu adalah contoh kasus idgham mutaqaribain ya atau lam bertemu dengan ro lam dan ro itu makhrajnya berdekatan tapi kalau ditanya sifatnya beda beda sebagian sifatnya beda ya kalau lam kalau ro itu ada takrir kalau lam nggak ada takrir ya sebenarnya perbedaan sifat ini nggak di semua sifat sebenarnya hanya sebagian sifat gitu ya karena ada persamaan ada perbedaan nah taib contohnya apa kalau lam ketemu ro? Contohnya kul robbi. Ya, kul robbi. Maka bacanya bukan kul robbi. Ada lam sukun. Kul robbi. Bukan. Tapi kur robbi. Kur robbi. Langsung. Ya, kur robbi. Sebentar. Kur robbi. Hmm. Contohnya di apa? Wa kur robbi zidni ilma. Ilmu. Ya kan? Pernah dengar ya? Wa qur rabbi zidni ilma. Nah itu. Jadi gampangnya gini. Kalau yang mutamatsilain tadi kan sama ya, dua hurufnya sama. Nah, kalau untuk yang mutaqaribain itu lebih spesifiknya itu adalah pada dua poin. Satu, pertemuan antara qaf dengan kaf ya. Qaf dengan kaf itu kayak di surat sebentar, surat Al-Mursalat atau Alam Al-Insan ya nakhluqkum. sebentar. Oh, di surat Al-Mursalat. Ya, kalau teman-teman mau catat, di surat Al-Mursalat ayat 20. Itu ada qaf ketemu kaf.
Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum mimma immahin. Ya. Al-Mursalat ayat 20. Nah, itu contoh untuk yang mutaqaribain, qaf dan kaf kasusnya. Nah, terus poin yang kedua, lam bertemu dengan ro, ya. Lam bertemu dengan ro. Contohnya qul rabbi, ya, wa qur rabbi apa? Banyaklah wa qur rabbi adkhilni, ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu di Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 80. Nah, bisa dicek. Al-Isra ayat 80. Dicatat aja dulu, nggak apa-apa teman-teman. Saya ulangi. Al-Isra ayat 80. Kalau yang tadi, Qaf ketemu Kaf, itu Al-Mursalat ayat 20. Ya. Nah, kalau lam ketemu ro, Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi, wa qur rabbi. Jadi bukan wakul rabbi, tapi kita idghamkan waqur rabbi. Waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya. Baik. Nah, cuman itu aja. Cuman itu aja Ustaz. Iya, cuman itu aja. Nah, gampang ya. Jadi kalau mutaqaribain itu pertemuan antara qaf dengan kaf dan lam dengan ro. Dah, gimana? Bisa dipahami? Gimana? Insya Allah, Untuk Ustaz. misalnya udah paham ya? Baik. Misalnya udah paham. Berikutnya apa? Mutaqariban juga ada Ustaz. paham. Mutaqariban itu poinnya ada dua poin. Qaf ketemu kaf, lam ketemu ra. Nah, yang mutajanisain, ya. Nah, kalau yang mutajanisain itu lebih banyak dia, lebih banyak, ya. Yaitu seperti apa? Eh, tak ketemu dengan dal, ya. Tak ketemu dengan dal, atau sebaliknya, dal ketemu dengan tak. Atau tak ketemu dengan to. Atau sebaliknya, to ketemu dengan tak. Saya ulangi ya. Bisa tak ketemu dengan dal atau sebaliknya. Tulis. Udah, Ustaz. Sudah? Lanjut, Ustaz. Dah. Halo, sudah? Sudah, Ustaz. Nah, taib. Tadi tak ketemu dengan dal atau sebaliknya. Kemudian tak ketemu dengan to atau sebaliknya. Nah, terus yang keberapa? Yang ketiga ya. Kalau dengan sebaliknya tadi berarti udah empat itu. Taib. Berikutnya. Sa ketemu dengan zal. Ya. Sa ketemu dengan zal. Atau zal ketemu dengan zo. Zal ketemu dengan zo. Terus masih ada dua poin lagi. Ba ketemu dengan mim atau sebaliknya. Ba ketemu dengan mim atau sebaliknya yaitu mim ketemu ba. Baik. Nah, contoh contoh kalau untuk yang tak ketemu dengan dal apa? Contohnya tak ketemu dengan dal. Falamma asqalat da'awallah. Ya, sebentar. Falamma asqalat da'awallah. Nah, itu kalau kita cari ya, sebentar. Itu asqalat da'awallah. Asqalat, sebentar. Di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf 189. Itu ada
Falamma asqalat da'wa Allah. Ya, tolong dicatat Al-A'raf ayat 189. Contoh yang kedua, yang sebaliknya dal ketemu dengan ta. Nah, itu gampang tuh di ayat pendek. Di Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abattum. Abattum. Nah, itu abad itu kan ada huruf dal ya, ketemu ta. Abattum. Nah, jadi kita nggak dikolkolakan, nggak abadetum, nggak, tapi abattum. Itu ya. Itu dal ketemu ta. Kemudian yang ta ketemu dengan to. Nah, ta ketemu dengan to itu sebentar saya cari dulu. Ta ketemu dengan to ya. Di fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Nah, itu wa kafarat ta'ifah. Itu ada ta ketemu to ya kan? Wa kafarat ta'ifah. Kita bisa lihat ya di surat As-Saff ya. As-Saff ayat 14. Ayat 14. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ada tak sukun ketemu to. Fa'amanat ta'ifah. Itu surat As-Saff ayat 14. Atau sebaliknya, to ketemu dengan ta ya. Faqala ahadtu. Ahadtu. Nah itu. Nah itu ada di surat apa? Itu coba ahadtu. Saya cari dulu ahadtu. An-Naml, Ustaz. Ahato ya, ahato berarti to ketemu dengan ta. Ketemu ta. Nah, itu An-Naml ayat 22. halo, suaranya kecil ya. An-Naml ayat 22, Ustaz. Sebentar. Ayo coba. Tadi ada yang ngomong, coba. Halo? Halo? Ya, suara jelas? Jelas Ustaz. Kok kecil suaranya ya? An-Naml surat 22 ayat 22. Ayo silahkan coba Bu. Ayo tadi ada yang Adik, sih emang kecil banget nih. Halo, halo, coba. Mohon untuk ada buka, coba teman-teman buka mic-nya. Ini kecil Ya banget Ustaz. suaranya. Saya dengar Ustaz. Kedengar sih, Ya, tapi kenapa kecil ya? lanjut Tat. Kecil Bagus, banget bagus. suaranya. Saya nggak bisa dengar. Bisa, cuma kecil banget. Bagus Tat, suaranya bagus. Ini tok, tok sama tak, Tat. Ya Allah. Tok sama tak. Halo? Afwan Tat, Ya, tok sama tak. qadarullah ya. Qadarullah ini. Handphonenya mungkin harus di-upgrade ini. Tape, tape Afan. Jadi itu ya. Qadarullah. Karena waktu yang membatasi. Afwan Tat. Dan saya nggak bisa dengar suara teman-teman ya. Ada tapi kecil banget suaranya. Putus Tat. Afwan Tat. Tok sama Kenapa tak, ya? Tat. Halo? Afwan Tat. Hah? Tok sama tak. Hah? Kenapa? Enggak, Tok dengan contohnya tak. tadi. Iya, contohnya tadi Contohnya, yang oke. Contohnya itu ahatu. Sebentar ya. Contohnya saya tadi apa surat dapat An-Naml tadi. contohnya di An-Naml ayat 22. An-Naml ayat An-Naml 22. 225. Coba lihat An-Naml, tulis An-Naml ayat 22. Bunyinya Ya, Sudah, Ustaz. faqala ahadtu. Ahadtu to faqala ketemu dengan hatu. ta. Ya, An-Naml ayat 22. Itu Akhadtu. itu dibaca keta apa keto, Ustaz? Ahad Dibacalah itu jadi dimasukkan keta dimasukkan ya, ke Ustaz. ta tapi Ahad sifat sifat itbak yang ada pada to itu tetap masih Tok, ngebekas. tok. Ahautu. Akhad, Nah, kalau to akhad. ya, khusus untuk to ketemu ta ya. Tapi kalau ta Hmm. ketemu to langsung langsung masukin ke to.
Tapi kalau to Oh, ketemu ta, karena to itu kan huruf yang berat dia ya. Karena sifat iya. itbak, itbak gitu Itbaq. kan. Kalau teman-teman pernah belajar sifat itbak, nah itu masih membekas. Ahad tu. Jadi jangan ahad tu. Jadi masih ada membekas di to-nya itu masih ada membekas. Ya, tersisa sifat to, sifat itbak, Afan. Itu. Taib, ada lagi? Yang alam nakhluqkum tadi itu masuk ke Oke. qaf atau ke kaf? Alam nakhlukum langsung masukin ke kaf. Kaf. Qaf Alam ketemu kaf nakhluq. langsung masukin. Nggak perlu di kokoh alam nakhluk, nggak perlu. Langsung aja Nah, ke ya. kaf. Alam nakhlukum langsung ke kaf, Bu ya. Lukum. Ya. Lukum ya Ustaz. Ya. Alam nakhluqkum jadinya gitu ya Ustaz. Oke, langsung ke kaf, langsung ke kaf. Sifat yang ada di kafnya itu jangan ada. Udah, pokoknya itu masuknya idghamnya idgham sempurna. Hmm. Nah, ini saya jadinya deketin ini. Kayak nelpon saya nih. Jadi posisi HP saya deketin ke telinga. Jadi baru dengar nih. Posisi udah kayak bukan Zoom ini. Saya tempelin handphone ke telinga. Jadi kayak teleponan nih. Suaranya ini kalau nggak diginin nggak kedengar suara ini teman-teman sekalian. Ada lagi? Halo, cukup ya. Nah, terus apa namanya? Kayak huruf ba ketemu mim itu juga masuknya mutajanisain ya. Ba ketemu karena dia ini apa namanya? Dikatakan sejenis mutajanisain. Ba dengan mim atau mim dengan ba contohnya ya. Kalau mim dengan ba kan berarti kan di itu ya ikhfa syafawi ya. Atau ba ketemu mim itu kan yang contohnya irkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Itu juga masuknya idgham mutaqaribain. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Kalau cukup? Ya, Kayaknya cukup, yang Tad. Wah, Ya. Baik. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi masuk pada pembahasan apa namanya? Pembahasan mat ya, tentang mat insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah pekan depan bisa lebih awal lagi kita mulai. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas apa namanya? Keterlambatan tadi. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tad. Wabarakatuh. Ya, syukran, Tad.